Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Masjid Raya Al-Mustaqim, yang sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat serta barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk diantaranya adalah nikmat di mana kita bisa kembali hadir untuk melanjutkan pengajian yang setiap Senin pekan kedua dan Senin pekan keempat kita membahas, mengangkat topik-topik, tema-tema, judul-judul yang tertuang di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang menyebut budak, menyebut anak, menyebut budak, menyebut murid, atau orang-orang yang sejenis dengan sebutan buruk untuk mendidik, mencegah dari keburukan, serta melatih diri mereka. Jadi ibu bapak, tidak selamanya ketika kita menambalkan, atau ketika kita mentasbihkan, atau ketika kita melayangkan sebutan yang buruk, itu berarti buruk. Tidak selamanya ketika kita memberikan
panggilan yang jelek itu berarti sesuatu yang jelek. Karena pada momen tertentu, pada kondisi-kondisi tertentu, pada situasi-situasi tertentu, itu ada kalanya sesuatu yang kemudian dianggap jelek, sesuatu yang kemudian dianggap buruk, itu ternyata tidak jelek, itu ternyata tidak buruk. Nah, inilah yang akan kita bahas sebagaimana yang dipaparkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar ini. Beliau rahimahullah mengatakan atau menukil sebuah hadis rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Abdullah bin Bishr Al-Mazini As-Sahabi radhiyallahu an. Diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Abdullah bin Bishr Al-Mazini radhiyallahu an, yaitu di mana qala ia mengatakan ba'athatni ummi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqitafin min inabin. Saya dulu pernah diutus oleh ibuku untuk menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa setandan anggur. Dengan membawa satu kotak itu ya, atau satu wadah yang berisi buah anggur. Kemudian fa'akaltu minhu qabla an uballighahu iya. Lalu aku memakan sebagian anggur tersebut sebelum aku memberikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ndek ana sing koyo ngene enggak? Ambek bapak ibu disuruh, nah iki kena lo Pak Joko misalnya. Nah ini berikan kepada Pak Guru atau Ibu Guru ya, yaitu sekeranjang misalnya mangga atau kemudian sekeranjang rambutan misalnya. Tiba-tiba ketika dia jalan dari rumah menuju tempat yang disuruh itu kemudian sudah hilang separuh. Kira-kira ada enggak seperti itu di sini? Nah, para jamaah hal seperti itu terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada seorang bocil yang kemudian ketika dewasa menyampaikan pengalamannya seperti ini. Lalu kemudian ketika dia itu disuruh oleh ibunya membawa setandan anggur menghadap untuk diberikan kepada Rasulullah, ternyata sebagian diantaranya sudah raib masuk ke dalam perutnya. Nah, maka para jamaah falamma ji'tu bihi ketika aku kemudian aku datang ya, lalu akhadha bi udhuni, kemudian Rasulullah itu menjewer telingaku ya, memegang telingaku dan berkata, ya Hudar, wahai pengkhianat. Wahai pengkhianat, ya Hudar. Ini kalau diartikan secara tekstual, itu Hudar itu artinya adalah yang berkhianat. Nah, kata berkhianat ini menurut kita atau secara umum, masyarakat umum, orang itu diberi julukan, diberi gelar, diberi nama pengkhianat, itu jelek apa jelek? Jelek apa baik? Jelek, ya kan ya. Tapi dalam beberapa situasi dan kondisi tidak semua yang dianggap jelek itu jelek. Tidak semua yang menurut pandangan kita itu buruk adalah buruk. Ada kalanya dalam beberapa situasi penyebutan nama seperti ini itu perlu untuk dilakukan dengan tujuan yaitu untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan pendidikan, untuk memberikan adab dan etika tentang bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu seperti yang diperintahkan sebelumnya. Maka di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sedang memberikan gelar yang sesungguhnya. Memang kamu berkhianat, memang kamu ini begini, tidak. Tetapi ini sebagai teguran kepada yang bersangkutan agar hal yang sama tidak kembali diulang di lain kesempatan. Nah, ibu bapak,
derajat ya, derajat antara khain itu artinya sama ya dengan ghudar ini artinya berkhianat itu berbeda. Kalau khianat itu derajatnya yang paling tinggi sudah, yaitu orang yang betul-betul dia mengkhianati amanah. Nah, ghudar ini derajatnya jauh di bawah daripada kata khianat tadi itu. Nah, di sini Ibu Bapak, dalam konteks kehidupan kita, mungkin kita pernah menjumpai anak kita, menjumpai siswa-siswi kita misalnya, yang mana dia itu menunjukkan sesuatu perbuatan yang tidak baik. Padahal namanya itu baik. Namanya Ali Akbar misalnya. Namanya Muhammad. Atau namanya Ahmad. Tapi ternyata perilakunya seperti dalam riwayat tadi ini. Dia disuruh ibunya membawa anggur kepada Rasulullah. Ternyata sebagiannya dimakan di tengah jalan. Nah, bagaimana kita menyikapi dalam konteks kekinian misalnya, apakah kemudian kita juga mengatakan, hei pengkhianat kepada anak tersebut, hei yang makan tanpa izin, atau seperti apa? Nah, Ibu Bapak, barangkali di sini ada beberapa kata ganti atau istilah-istilah sebagai pengganti untuk kemudian kita memberikan teguran keras ya dengan tujuan mencegah keburukan dan memperbaiki jiwa seseorang. Misalnya ya, misalnya di sini para jamaah ini ya. Ya, misalnya ada anak kita itu memukul temannya, ya, memukul temannya baik di tingkat TK, PAUD atau SD dan seterusnya. Nah, kemudian kita memberikan gelar ya atau memberikan ketegasan keras dalam prinsip tapi tetap menghargai bahwa anak dasarnya adalah baik. Bagaimana contoh kalimatnya? Nah, perilaku seperti itu sangat buruk. Kamu itu anak yang baik, bukan anak yang kasar. Ayo kamu sekarang minta maaf kepadanya. Nah, kayak ngoten Pak. Jadi kita memberikan teguran ya, yang tegas, prinsip yang keras, tapi tetap menghargai bahwa anak itu pada dasarnya adalah anak yang baik. Kemudian misalnya kita menjumpai murid kita itu di sekolah tidak mengerjakan tugas yang kita berikan. Panjenengan di sini sebagai guru punya murid di sekolah, hari sebelumnya diberi tugas. Anak-anak, ini ada tugas, yaitu tugas pelajaran IPS, halaman sekian sampai sekian di lembar kerja siswa. Kerjakan ya, besok dikumpulkan. Ternyata di antara murid kita itu ada yang datang tanpa mengerjakan tugasnya. Maka para jamaah rahimakumullah, ya, apa tegurannya kita ini? Misalnya nih, ini misal kalimatnya, saya tidak mau murid saya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita seolah-olah mengatakan, hei yang tidak bertanggung jawab, tapi dengan mengubah diksi, mengunggah pilihan kalimat yang lain. Saya tidak mau melihat murid saya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Kamu itu lebih pintar dari ini. Buktikan dengan menyelesaikan tugas-tugasmu. Nah, jadi Ibu Bapak rahimakumullah, ya lebih kurang ya 11-12 dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ketika ada seorang disuruh oleh ibunya membawa setandan anggur, tapi kemudian separuhnya sudah habis dimakan olehnya, Nabi mengatakan, ya Hudar, wahai yang berkhianat, tapi bukan dalam makna khianat yang sesungguhnya. Ya, nah ini Ibu Bapak tujuannya untuk memberikan teguran, mendidik jiwa, serta mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, yang baik untuk dikerjakan, yang buruk untuk ditinggalkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjut para jamaah. Warawaina fil sahihai al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq
Nah, ini berarti siapa nih? Abdurrahman ini berarti siapanya Abu Bakar? Anaknya. Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, fi hadithihi at-tawil, dalam sebuah hadis yang panjang, ya, al-mustamil ala karamatil zahir lis-Siddiq radhiyallahu an, yang menunjukkan kedermawanan yang tampak pada diri sahabat Abu Bakar As-Siddiq kepada tamu yang datang ke rumahnya. Yang mana pada suatu hari, ya, beliau ini kedatangan atau menjamu satu rombongan, ya. Lalu tamu tersebut dipersilakan untuk masuk ke rumah beliau. Lalu karena beliau ada keperluan dengan Rasulullah, maka Abu Bakar ini pamit kepada tamunya untuk sebentar akan menjumpai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fata'akhkharu ju'uhu. Ya, kemudian ketika beliau kembali, itu memang beliau kembalinya cukup lama, baru kembali ke rumahnya. Ya. Lalu Abu Bakar radhiyallahu an itu bertanya kepada anaknya tadi itu, ya, a'asyaitumuhum, apakah kamu sudah memberi mereka makan malam? Itu tanya kepada siapa itu? Anaknya, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar. A'asyaitumuhum, apakah kamu sudah ngasih makan malam, sudah menyediakan makan malam untuknya, untuk mereka ini? Qalula, mereka yaitu keluarga Abu Bakar mengatakan, la, belum wahai ayah. Fa'aqbal ala ibnihi Abdurrahman. Lantas ketika mendengar ternyata tamu-tamunya itu belum dikasih makan malam, langsung beliau itu nemui anaknya tadi itu yang namanya Abdurrahman. Rupanya Abdurrahman ini yang tadi dikasih amanah untuk menjamu tamu-tamunya. Menemui Abdurrahman, fagala ya Gunthar. Ya, fajada wasabba ya Gunthar, yang artinya wahai Gunthur, atau Gunthar. Yang artinya itu adalah wahai yang terpotong hidungnya. Ya, wahai yang terpotong hidungnya. Ya. Jadi ibu bapak rahimakumullah, di sini Abu Bakar memberikan julukan atau menyebut anaknya itu dengan wahai yang terpotong hidungnya. Ya, kalau dalam kondisi biasa-biasa saja, yo insya Allah nggak mungkin Abu Bakar atau siapapun di antara kita itu kemudian memberikan nama yang tidak baik. Tapi pada situasi dan kondisi tertentu, untuk memberikan penegasan, untuk menekankan prinsip menghormati tamu, maka pada konteks ini Abu Bakar berani mengatakan kepada putranya yang lalai untuk menjamu tamu-tamunya dalam hal memberi makan malam, itu dengan ucapan ya Gunthar atau ya Guntur, wahai yang terpotong hidungnya. Fajada'a wasabba, dan beliau kemudian mencerca, memarahi habis-habisan daripada putranya tersebut. Nah, ibu bapak rahimakumullah, ya, di sini adalah termasuk di antara riwayat yang memberi pelajaran kepada kita semuanya, ketika dalam situasi tertentu memang kita harus menunjukkan ketegasan sikap. Hakada. Tapi para jamaah rahimakumullah, ini sudah terakhir, ini artinya dalam bab ini adalah riwayat yang terakhir. Masuk ke bab berikutnya, bab nida'i man la yu'raf ismuhu. Bab tentang cara memanggil orang yang tidak diketahui namanya. Kira-kira sering nggak? Biasanya nggak tahu atau karena lupa? Lupa mungkin ya. Kalau nggak tahu mungkin kita bisa cari alternatif nama panggilan yang lain. Nah, sing masalah niki lek eling ambe uwonge tapi lali ambe jenenge. Iya kan, seperti itu. Jujur saja saya pribadi nggak, insya Allah wajahnya
kalau ketemu di lain tempat insya Allah ingat ya, tahu gitu ya. Apalagi yang pernah ngobrol insya Allah kenal. Tapi kalau nama mohon maaf ya, hanya 1, 2, 3 mungkin yang saya tahu namanya, yang lain ya ini saya tidak tahu namanya. Nah, ketika saya papasan ambil jenengan, terus saya itu pinginnya apa, pingin apa memanggil panjenengan, itu ya opo caranya, aku gak harus jeneng iki ya opo. Nah, ibu bapak ini yang akan diajarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar ini. Yang bagi an yunadi bi ibaratin, yang bagi an yunada bi ibaratin la yata'adza biha. Sepatutnya untuk memanggil seseorang yang namanya tidak diketahui atau namanya lupa gitu ya, terlupakan, maka hendaklah dengan sebutan yang tidak menyakitkan. Sebutan yang tidak menyakitkan. Wala yakunu fiha kadhibun wala malikun. Begitu juga jangan memanggil orang yang lupa namanya, yang tidak diketahui namanya, itu dengan panggilan yang mengandung kebohongan serta berlebihan dalam pujian. Ya, misalnya ketemu orang gak tahu jenenge, pingin tapi dia ingat wajahnya, ya, kemudian dia lupa namanya atau belum tahu namanya, terus moro-moro dia menyebut berlebihan. Wahai malaikatnya Allah Ta'ala, misalnya. Wahai malaikatnya Allah Ta'ala, wahai utusan Tuhan. Contoh, ini contoh berlebihan. Atau dia orang yang biasa. Dia bukan sosok kiai, bukan sosok Gus misalnya. Kemudian kita memanggilnya, gitu ya. Kita memanggilnya, wahai Pak Yai. Ya, wahai Mas Gus. Mas Agus. Ya, misalnya Gus Agus disingkat Gus gitu kan, misalnya dalam tradisi penyebutan orang-orang yang memiliki keutamaan seperti itu. Nah, dia bukan seperti itu. Nah, ini berarti apa? Panggilan yang mengandung kebohongan. Atau juga bisa masuk dalam kategori panggilan yang mengandung sikap yang berlebihan. Nah, bagaimana ini kemudian? Ya, di sini para jamaah, ya, ini contohnya bagaimana? Contohnya, misalnya, wahai yang boleh bagaimana? Ya, wahai saudaraku. Ya, ini boleh. Ya akhi. Ya akhi. Kalau perempuan sama perempuan, ya ukhti. Ya ukhti. Kemarin ketika Ramadan kan ada pengajian ya, memiliki khusus ibu-ibu ya. Selama Ramadan berapa hari? 15 hari. 10 hari sejak awal Ramadan sampai 10 Ramadan. Semuanya jamaahnya adalah ibu-ibu. Nah, mungkin di antara ibu-ibu itu ada yang lupa namanya. Ya ukhti, wahai saudariku. Atau kemudian kalau laki sama laki, ya akhi, wahai saudaraku. Atau ya sayyidi. Ini kalau dalam istilah bahasa Arab ya sayyidi, wahai tuanku. Ya sayyidi, wahai tuanku. Atau ya sayyidati, wahai nyonyaku misalnya. Nah, sekarang dalam bahasa Indonesia ini gimana ini? Nah, ibu bapak, saya rasa panjenengan insya Allah sudah jauh melampaui daripada pengetahuan saya ya soal memanggil nama orang yang belum dikenal atau mungkin lupa namanya. Insya Allah kalau sing nyeluk jenenge he itu nggak boleh. Ya itu jangan. Ya api. Ya, apalagi sambil berteriak-teriak, weh, ini weh. Ya jangan. Datangnya aja, Mas. Sorry Mas, aku lali jenengmu sopo ya. Nah, gitu aja seperti itu. Panggil Mas. Ya, kalau tadi kan apa bahasanya ya akhi. Nah, kalau ini Mas, ya ukhti bahasa Arabnya. Kalau di sini bagaimana? Mbak, gitu kan? Atau Ning, ya Mbak, Mas,
Apalagi pakai bahasa walian, tambah enak, Sam. Ya, Sam, gitu kan? Apa? Ji Samsunin di. Nah, misalnya gitu. Tiba-tiba jaluk rokok ya, kata. Nah, jadi Sam. Panggil itu nggak apa-apa. Ya, Mas, Mbak, apalagi ya, misalnya apa? Misalnya Pak, ya gitu ya, Bapak, Bu, ya, itu nggak apa-apa. Jadi itu cara memanggil nama seseorang yang kita yang tidak diketahui namanya. Nah, yang penting itu ada 3 hal. Yang pertama, tidak sampai mengandung hal yang menyakitkan. Ya, tadi itu ya, misalnya memang dia hitam, tapi nggak boleh he areng. Ya, ya, memang dia itu tubuhnya, masya Allah, terus kita panggil hei gentong, nggak boleh, apa? Nggak boleh. Ya, walaupun memang secara fisik iya, tapi nggak boleh, itu namanya body shaming kalau nggak salah, betul nggak gitu? Ada nggak di generasi Z ini, mana ada nggak apa artinya body shaming itu? Ya, nggak boleh ya seperti itu. Hakata. Ya, apa namanya? Kemudian yang kedua, tidak mengadu kebohongan. Ya, bukan Pak Yai dipanggil Pak Yai. Ya, bukan Gus dipanggil Gus. Hakata. Atau yang berlebihan, wahai utusan Tuhan, wahai malaikat, atau siapa misalnya seperti itu. Hakata, ya. Jadi Ibu Bapak, ini adalah di antara etika di dalam memanggil seseorang yang kita tidak tahu namanya, ya. Atau juga menyebut seseorang yang kita belum tahu namanya dengan menyebutkan benda yang sedang dia pakai. Nah, gitu kan? Misalnya saya di sini, terus saya melihat siapa ya? Maaf Pak, yang pakai kopiah peci songkok hitam itu ya siapa namanya ya? Nah, ya gitu. Ya kan, bilang itu kan misalnya siapa Pak namanya? Dedi, Pak Dedi ternyata. Nah gitu. Itu siapa yang pakai sarung warna hijau atau apa ya, warna hijau itu? Biru ya? Yang pojok itu siapa itu? Nah, kayak gitu contoh nih. Oke. Iya. Maaf itu siapa ya yang dekatnya kursi itu ya? Nah, yang pojok. Nah, misalnya gitu ya. Itu jadi gitu Pak. Jadi kita ketika menyebut seseorang yang kita nggak tahu namanya, kita boleh menyebut nama benda yang sedang dikenakan, sarungnya, kopiahnya, atau benda yang dekat dengan yang bersangkutan, ya seperti itu termasuk cara atau etika yang diajarkan dalam Islam seperti itu. Nah, kemudian sandal, ini sini ya juga sandal ya, wahai yang memakai sandal karfil atau apa gitu ya, dan seterusnya, atau dia sedang menaiki kuda, menaiki kendaraan, ya itu tadi Pak, saya ini tadi sebelum nyampe sini pas mau belokan itu ada nggak tahu ada jeglongan atau apa sampai delosor itu ya, memang banyak jeglongan ya sini nih ya, hati-hati ya Pak Bu, maka saya tadi agak terlambat tadi pas depan saya, dan saya ini sudah dua kali di depan saya delok wong tiba delosor. Yang pertama minggu lalu itu pas mau pulang itu sepeda bannya itu ada plat nomor itu jatuh, entah punya siapa, mungkin bannya juga tipis barangkali ya, sehingga ternyata licin jatuh, tapi alhamdulillah nggak terlalu parah, parah lah maksudnya tidak terlalu parah seperti itu. Nah, tadi ini mau belokan itu ada jeglongan itu, yang tempatnya orang jual sepatu ya, ada orang jual sepatu ya di situ itu ya. Itu jeglongan rupanya ambrol kabeh barangnya, tahu dia jual apa itu. Akhirnya untuk macet tadi itu, terus kita bantu barang-barang dengan yang lain seperti itu. Nah, para jamaah, kalau pas kita ndelok orang, kita mau manggil orang yang kita nggak tahu namanya, kita bisa menyebut kendaraan yang sedang dia naiki. Ya, Mas yang pakai PCX misalnya, Mas pakai PCX abu-abu ini, oh iya Mas tolong ini saya dibantu misalnya gitu. Jadi Ibu Bapak seperti itu di antara caranya, ya, sesuai dengan kondisi
orang yang memanggil dan yang dipanggil. Ya, kira-kira paham nggih, Pak? Paham nggih niki nggih caranya? Mudah ya, insyaallah. Insyaallah panjenengan sudah sangat mengamalkan daripada etika ini ketika memanggil seseorang yang kita tidak mengetahui siapa namanya, maka jangan menggunakan panggilan hehehe tadi itu, jangan panggilan yang menyakitkan, panggilan yang berlebihan, atau juga panggilan yang mengandung kebohongan. Waqad rawaina fi sunani Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah bi isnadin hasan Bashir bin Ma'bad, ya, al-ma'ruf bibni al-Khasasiyah, ya, al-Khasasiyah radhiyallahu an. Diriwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang baik dari Bashir bin Ma'bad yang dikenal dengan panggilan Ibnu Khasasiyah radhiyallahu an. Ia berkata, wa bainama ana umashi an-nabiyya lin-nadhar fa idza rajulun yamshi bainal quburi alaihi na'lan faqala ya sahiba sabtiyatain, ya, sabtiyatain, waihak alqi sabtiyataik wa dzakara tamam al-hadits, ya, an-na'lu as-sabtiyah bikasisin allati la sya'ra 'alaiha, ya. Ini ya dikatakan ketika aku berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengamati keadaan, di situ tiba-tiba kami melihat di antara kuburan yang kami lewati, yang kami berjalan di depannya itu, ada seorang lelaki berjalan di antara kuburan dengan mengenakan 2 sandal. Ya. Nah, Nabi nggak tahu namanya, maka Nabi berkata, wahai pemilik 2 sandal dari kulit tanpa bulu, ya, wahai pemilik atau pemakai 2 sandal, ya, dari kulit tanpa bulu, waihak, celakalah kamu. Ya, maksudnya di sini celaka kamu, ojo ngono gitu loh. Kalau bahasa kita itu bukan berarti celaka itu Nabi doakan supaya celaka, enggak, maksudnya itu teguran. Mas, ojo di situ mas. Seperti itu. Ya, kalau bahasa kita, lepaskan sandalmu, alqina alaik, lepaskan sandalmu. Nah, kemudian dilepaskan seperti itu. Wallahu alam, ya, di sini tidak jelaskan kenapa kok tidak diperbolehkan ketika melewati kuburan itu mengenakan sandal dari kulit tanpa bulu. Ya, ini saya belum tahu lebih lanjut mengapa hal itu menjadi sesuatu yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini ada tambahan keterangan. Saya Imam Nawawi berkata sandal as-sabtiyah adalah sandal dari kulit yang licin, tidak berbulu. Oh, ini mungkin karena Rasulullah khawatir nanti dia itu kepleset, ya, karena licin, ya, seperti itu. Ini. Nah, warawaina fi kitab Ibnu Sunni an Jariyah al-Ansari, an Jarir al-Ansari as-sahabi radhiyallahu an, wa huwa bil jim qala wa kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana idza lam yahfaz isma rajul qala ya ibn Abdillah. Ya, di sini dikatakan aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu saat ketika beliau tidak mengingat nama seseorang, nah, ini beliau memanggil wahai putra hamba Allah. Ya, wahai putra hamba Allah. Niki terjemahan dari kata Abdullah. Ya. Jadi para jamaah kalau panjenengan misalnya haji nanti, ada yang haji nanti insya Allah, ada yang berangkat tahun ini, para jamaah yang haji tahun ini nggak ada ya, atau umroh misalnya, mungkin karena keterbatasan kosakata dan kita juga nggak tahu siapa namanya, ya, kita bisa memanggilnya ya Abdullah, wahai hamba Allah, seperti itu. Ya. Nah ini Nabi seperti itu. Nabi ketika melihat seseorang yang Nabi belum tahu namanya, Nabi memanggilnya wahai putra
Abdullah. Ya. Kemudian bab tentang larangan bagi seorang anak, murid dan pelajar untuk memanggil ayah, guru atau syekhnya dengan namanya langsung. Iki lek cara-cara jenenge napa, Pak? Jambal. Jambal. Boleh enggak jambal itu? Ya tentu enggak boleh. Ini larangan ini. Ya, larangan. Jadi para jamaah rahimakumullah, dan ini diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW melihat ada seorang laki-laki bersama anaknya yang laki-laki. Beliau bertanya kepada anak itu, siapa ini? Anak itu menjawab, ini ayahku. Maka Nabi kemudian mengatakan, jangan berjalan di depannya, di depan ayah atau orang tua. Ya, jadi kita sebagai anak, ya, atau kita sebagai anak dulu ya. Kita sebagai anak niku adatnya ojo sampai lek melaku di ngarepe wong tua. Nah, panjenengan sebagai ayah, sebagai ibu di belakang, tolong sampaikan ini. Sehingga kalau misalnya anaknya sebelum disampaikan itu biasanya jalan di depan, ya nggak usah sakit hati atau nggak usah dongkol, karena kan belum tahu anaknya. Nah, sekarang sudah diberitahu, pulang dari rumah, kalau selama ini anaknya berjalan selalu di depan, ya maka suruh anak tersebut kalau berjalan harus di belakangnya orang tua. Kecuali kalau Anda memang menyuruhnya untuk berjalan di depan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada perintah, harus berjalan di belakang orang tua. Kata Nabi, jangan berjalan di depannya. Jangan membuat dia terpaksa memarahimu. Yang ketiga, jangan kamu duduk sebelum dia duduk. Nah, ya, jangan sampai kita bikin jengkel orang tua. Yang ketiga, jangan duduk sebagai anak ya. Kita ini duduk sebelum orang tua kita duduk. Kata, ya, apa Pak? Gampangin apa contoh sering kita jumpai. Numpak libom. Ya, iso iku ojo sing muda-muda dulu naik mobil ya. Pastikan dulu orang tua kita ini safety-nya ini gimana. Aman apa enggak ini naik mobil, mobilnya sudah datang gitu ya. Misalnya orang tua dulu ojo kemudian gudak-guduk langsung munggah dhisik orang tua nih lo apa duduknya nggak ada kepedulian, nggak boleh. Ya. Kata Nabi, jangan kamu duduk sebelum dia duduk, kemudian dan jangan memanggil dengan namanya. Ini insya Allah nggak ada ya, nggak ada. Oh iya, kok tahu jenengan? Oh iya, berapa tahun? Manggil? Contohnya? Oh gitu, ada. Ya mungkin itu oknum ya, barangkali ya. Barangkali oknum seperti itu. Ya, nah, ya wallahu alam ya, jangan ditiru. Jangan ditiru. Masuk orang Arab, betul apa betul? Nggak kabeh orang Arab iku yo kena, ya. Orang Arab ono sing kafir juga. Nggih. Di Gaza niku wonten sing kafir. Di Gaza. Lebanon ada. Di Palestina itu ada. Ya. Jadi kalau memang kita menjumpai seperti itu, jangan sampai itu kita tiru. Karena ya memang Islam itu turunnya di Arab, tapi tidak semua orang Arab kemudian itu menjadi contoh kita dalam berislam. Ya, karena kita contoh itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nggak boleh kita manggil nama ayah itu nggak boleh. Manggil nama ibu dengan langsung namanya nggak boleh. Ya seperti itu. Ya. Ya. Dan memanggil nama, ini ya disebutkan di sini, memanggil
ayah atau ibu hanya langsung dengan namanya saja, ya, itu termasuk bentuk kedurhakaan. Ya, bentuk uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ya. Ayahnya namanya Sucat Miko misalnya. Miko. Iki njauh dilukup arek ngene iki. Ya, lebono gentong di uncalon nang berantas kayak ngene iki. Ya, enggak boleh, jangan, enggak boleh. Insya Allah temki enggak ada. Seperti itu enggak ada, ya. Sejengkel-jengkelnya kita sama orang tua, ya, jangan sampai kemudian terucap ucapan yang justru bisa berbalik menjadi murka Allah karena orang tua kita terluka oleh ucapan kita. Ya, jadi kita akeh sing ngalah ambil orang tua tuh kita banyak ngalah, bukan banyak ngalah, harus ngalah memang dalam hal-hal yang tidak berkaitan dalam urusan agama. Misalnya Liverpool itu kan juara Liga ya. Tapi orang tua kita mungkin karena mungkin dia fanatis sama Manchester, ini gak kenal Liverpool, sing betul itu harusnya Manchester. Iya bu, misalnya. Terus gak usah didebat, apa didebat? Kayak orang penggawean naik. Iya pak, betul pak. Harusnya memang Manchester sing menang pak, Liverpool itu curang pak. Sekenung aja wis. Tapi dalam hal yang bukan masalah urusan agama. Ya. Lek urusan agama ya ojo. Sebenernya ku zuhur iku 2 rakaat, subuh 4 rakaat. Iki sebener ajarannya kok ini iki. Enggak boleh kita. Iya pak, betul pak. Ngono. Enggak boleh. Harus diluruskan baik-baik. Mungkin salah paham atau mungkin beliau bacanya barangkali nggak lengkap atau seperti apa. Itu dalam hal urusan agama. Jadi kalau masalah-masalah duniawi itu iya wis kurang lebihnya iya gitu aja. Masalah agama, masalah akidah, ya nggak boleh kita ngalah, itu nggak boleh, harus tetap menunjukkan prinsip tapi tetap dengan kelembutan penuh dengan kasih sayang. Betul nggih Pak Bu? Terima kasih banyak kehadiran panjenengan semuanya. Dan mudah-mudahan insya Allah atas ilmu manfaat barokah insya Allah. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di hati panjenengan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qbal bisirril Fatihah. Amin ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.